kalian bisa cari model-model dinding penahan tanah. Ada yang ini lurus saja, L kosong gitu, tapi kakinya agak panjang, panjang ke belakang atau panjang ke depan. Ya itu kan, kalau kakinya panjang itu tujuannya untuk apa? Biar nggak guling, Pak. Biar nggak guling. Artinya kok bisa tidak guling itu kenapa? Karena kalau misalnya kakinya panjang, dia itu ketahan sama tanah. Jadi momennya itu bisa ketahan sama tanah itu. Ya, jadi gini ya, kalau kakinya panjang berarti lengannya panjang. Paham? Lengannya, lengan momen itu kan gaya kali lengan kan? Iya, Pak. Nah, makanya kalau lengannya panjang, gaya kali nilai yang besar, maka momennya menjadi besar. Ya, terutama ini momen itu ada dua ya, momen aktif yang mendorong dan momen perlawanan. Jadi kalau panjang ini MP-nya momen perlawanan menjadi besar. Ya, kemudian kita kita detailkan bagian-bagian menjadi 1 sampai 6. Ini ada yang bertanya kira-kira paham kira-kira? Bapak mau tanya dong, tadi Ya, kan Bapak bilang kita ngambil 1 meter aja. Itu yang 1 meter aja itu apa, Pak? 1 meter tegak lurus bidang gambar, potongan melintang. Diambil panjang 1 meter tegak lurus bidang gambar. Jadi gini, Oh, kalau misalnya pagar itu ada 100 meter gitu kan panjangnya nggak mungkin kita hitung 100 meter panjangnya. Kalau tebing lereng ini 100 meter nggak. Kan ini PA ini kan satu satuan meter ini. 1 meter panjang saja tegak lurus bidang gambar itu ya masuk ke dalam layar komputer sana 1 meter. Paham? siapa? Terima kasih. Ya, ini ya. Jadi sepanjang 1 meter tegak lurus terhadap bidang gambar itu ya bidang gambar kita ini 1 meter. Itu kalau tadi ya panjangnya seperti pagar politeknik itu, pagar belakang panjang 100 meter, ya gitu ambil 1 meter aja. Seperti ini di depan gedung Ki, itu kan tanahnya tinggi itu ya, yang lapangan futsal, Iya, ya Pak. itu kan lapangan tinggi gitu, ya misalnya itu panjangnya 30 meter atau 40 meter, ya kita hitung 1 meter saja panjangnya. Nggak usah dihitung sampai 30 meter, 40 meter kan sama, ya. Kalau ukuran ininya sama, ya dia sama. Ya, ini kita hitung persatuan. Nanti kalau pas beda tinggi, ya hitung lagi tempat yang beda tadi. Ya, jadi ini kita hitung 1 meter saja. Ya, ini. Kemudian yang ini tadi sudah jelas atau ada pertanyaan tentang detailnya gambar ini menjadi ini? Ya, tujuannya dibagi-bagi ini supaya gampang menghitung. Ini dibagi-bagi nanti kan juga dikumpulkan juga, artinya jadi satu juga. Ya, dibagi-bagi ini bagian-bagian tertentu ini memiliki titik berat ya yang tertentu pula kan gitu ya. Ya kalau mau trapesium ini mau dihitung sekaligus bisa. Titik beratnya ya titik beratnya mesti di titik 4 ini kalau ini tapi dari atas ke bawahnya kan ya harus dihitung. Kemudian terhadap ini kan titik beratnya juga harus hitung juga. Kalau simetris gampang yang titik berat. Tapi berhubung ini sebelah kanan ada, sebelah kiri tidak ada, ini kan nanti titik beratnya akan bergeser. Ya, ini dari detail-detail ini. Kita cek dari nomor 1. Ini kan 40 cm, lebarnya tingginya 4 meter. Nah, ini titik beratnya kalau 40 cm, ini kan 20 cm toh, tengah-tengah dari 40 ini. Iya, Pak. Nah, kalau 20 cm ini panjangnya 2,5 meter, maka di sini tinggal 2,3 meter terhadap titik A ini. Ya, 2,3 meter ditambah 20 menjadi 2,5. Ya. Kemudian yang nomor 2 ini. Nomor 2 ini 65 cm. 65 cm, 2/3 dari 65 itu adalah titik berat segitiga.
Ya, 2/3 dari 65 itu sekitar berapa ya? 2/3 65. Atau ke kanan ini kan sepertiga. Sepertiga dari 65 itu adalah 25/3 itu 1,6 Dua- ya. dua dua puluh puluh satu satu koma koma enam Pak. ya 21,6 ya kan? Ya, Sama ini 40 cm. Berarti 61,6. 2,5 meter dikurangi 61,6 itu hasilnya 1,88. Ya kan? 1,6 itu ya dibulatkan dua tadi ya. Jadi di sini 1,88. Ya kan? iya Pak. dua, 2,5 meter sama dengan 188 cm ditambah 162 cm atau 61,6, 1,7 ya itu dibulatkan jadi 1,8. Ini titik berat lengan dari segitiga yang abu-abu ini ya. Kemudian yang ini yang sama ya. Sama tiga ini kan 21 juga dari sini. Atau dari sini kalau tadi 21 dari sini kan 40, 43,44 ya, 44, sekian. Ya, ditambah ini 40 cm. Jadi 2,5 meter dikurangi 80 sekian, sekian. Jadi dapatnya 167 cm titik berat ini. Ya, kalau nggak gitu, ya ini 21,6 ditambah 40 cm ditambah 65 ya 65 ditambah 40 itu ya paham nomor 3 ini 40 cm ini 40 cm ini 65 105 sama 40 145 ya 145 ditambah 21,6 atau 22 145 ditambah 22 cm ini 167 paham ya yang ketiga Paham, titik Pak. titik beratnya itu. Kemudian yang keempat ya gampang, empat itu setengahnya aja nih. Ya keempat setengahnya titik beratnya ini 1,25. Keempat dan keenam itu sama 1,25. Yang kelima ya gampang hitungnya sama yang tadi. Di sini 21 atau 22, di sini 43 gitu ya. 43 plus ini 40 cm sama 43 ini 83. Oke, semua titik beratnya sudah ketemu ya. Titik beratnya sudah ketemu, ya lengan jarak lengannya maksudnya sudah ketemu. Sekarang kalau ngitung berikutnya ini, ngitung kalau sudah ada parameter pi itu ya, pi tanah di sini, ketahui kan ini pi ini 30, maka langsung dihitung aja KA-nya. KA sama dengan tangen kuadrat 45 minus pi per 2, sama dengan 1/3 atau 0,33. Dari situ langsung dihitung PA-nya, yaitu setengah gamma Z kuadrat atau H kuadrat kali KA. Ya, ini rumusnya ini ya, yaitu alas kali tinggi. Alasnya adalah gamma Z kali KA. Ini alasnya adalah gamma Z kali KA, karena ini pasir, minus 2C, akar KA-nya 0, C-nya 0. Jadi alasnya ini adalah gamma Z kali KA. Ya, gamanya berapa? 17. Ini ya, gamma Z kali KA, gamanya 17. Ya, Z-nya kalau sampai di bawah ini adalah 4,8 kali KA sepertiga. Ya, 17
kali 1,6 nih sepertiganya. Sepertiganya, sorry, sorry. Sepertiga kali 4,8. Sepertiga kali 4,8 sama dengan 1,6. 1,6 kali Z, gamma kali gamma. Itu sebagai alasnya. Ya, kalau totalnya ini gamma Z kuadrat kali KA, yaitu nilainya 65,28. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham ya? Oke, jadi segitiga ini tekanan lateralnya totalnya adalah 65,28, yaitu rumusnya setengah gamma H kuadrat kali KA. Atau setengah gamma Z kali KA, atau sigma V setengah sigma V kali KA. Ya, setengah H sigma V kali KA. Ya. Titik beratnya adalah sepertiganya, yaitu 1,6. 4,8 sepertiganya 1,6 meter. Ya, akhirnya momennya adalah besarnya gaya tadi 65,28 dikalikan 1,6. Ya, 1,6 hasilnya adalah minus 104,45. Ini minus karena berlawanan dengan arah jarum jam terhadap titik A. Ya, titik A kan di dasar sini. Ya, berlawanan dengan arah jarum jam, jadi momennya minus. Ya, jadi gaya lateralnya 65,28, momennya minus 104,45. Nah, kemudian dicari besarnya gaya dan momen pasif. Ya ini dari potongan-potongan tadi udah ketemu lengannya, tadi lengannya ini sudah kita bahas. Maka ada momen. Momen di sini dari 1 sampai 6 bagian. Ini ya, dari 1 sampai 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian, ini akan menghasilkan momen perlawanan, yaitu gayanya berupa beratnya dikalikan dengannya. Ya, gayanya di sini berupa gaya berat, gravitasi. Gayanya di sini berupa gaya aktif tekanan tanah. Itu ya, gayanya. Nah, ya. Ini volumenya itu merupakan gaya berat ini bodi 1 sampai 6 ya. Ini 17, 17. Ini yang tanah gambarnya 17, 17, yang pasangan batu 20, 20. Nilainya ini. Kemudian lengannya ini, maka momen terhadap titik A ini, yang sebelah kanan, sehingga totalnya momennya adalah 259,18. Ini sebagai momen pasif atau momen perlawanan. Ya, jadi di total berat bodi dan tanah 1, 2, tanah bagian 1, 2 ini 173,3. Ya, jadi berat bodi sama tanah 1, 2 173,3 itu beratnya ini. Ya, kemudian momen menghasilkan plus 259 karena searah dengan jarum jam. Nah, ada momen aktif, ada momen pasif, kita padukan, ya, sehingga ini momen aktifnya tadi 104 ke arah kiri, momen pasifnya 259 ke arah kanan. Jadi lebih besar yang perlawanannya. Nilai besarnya berapa? Ya MP dibagi MA, yaitu nilainya 2,48 angka amannya. Ya, angka amannya 2,48 sehingga lebih besar dari 1,5. Jadi konstruksi ini aman terhadap guling. Ya, jadi tidak akan terjadi guling konstruksi itu. Ya, jadi kalau eh,
dinding penahan tanah, dinding gravitasi, itu yang dicek guling, geser, dan daya dukung. Ya, itu ya tinjauan terhadap gaya eksternal akibat gaya dari luar, yaitu gaya aktif tanah. Kemudian terhadap geser ya, gaya dorong PA-nya adalah 65,28 arah ke kiri. Ya, geser ini akan dilawan oleh berat bodi tanah tadi dikalikan koefisien gesek. Ini ilmu fisika kan? Fisika kan? Gaya geser itu adalah berat benda dikalikan koefisien gesek. Ini F ini, friction. Sama V, tekanan vertikal, itu berat atau W. Itu ya, gaya lawannya ini. Sehingga nilainya untuk gaya lawan, gaya beratnya tadi sudah dikasih tahu, 173,3. Kemudian geseknya, Fs, koefisien geseknya adalah tangen pi. Ya, tangen pi-nya, ya, tangen pi-nya 0,577. Ya, sehingga gaya lawannya 99,9941. Gaya dorongnya 65, gaya lawannya gaya lawannya 99. Ya, itu. Sehingga angka amannya 99 dibagi 65, yaitu 1,53 atau lebih besar dari 1,5. Ini sudah memenuhi syarat. Ya, jadi tadi satu tidak terjadi guling, dua juga tidak terjadi geser. Jadi aman. Ya, kemudian stabilitas terhadap daya dukung tanah. Dengan adanya bodi konstruksi ini, tanahnya ambles atau tidak, itu yang dicek. Ya, ambles atau tidak, ya dicek. Nah, akibat beban ini akan menimbulkan tegangan, yaitu tegangan adalah P dibagi A. P itu ya gravitasi tadi yang besarnya nilai 173,3 tadi, V ya dibagi dengan luasannya. Tegangan akan memberikan tegangan di dalam tanah sebesar itu. Ya, namun dicek juga 173,3 itu gayanya sentris atau tidak titik beratnya. Nah, itu nanti dicari dulu titik beratnya dari lengan ini, ya dicek posisinya di mana titik beratnya. Nah, ya stabilitas terhadap daya dukungnya. Perlu dicari resultan gaya yang bekerja terhadap pusat berat alas pondasi. Ini ya jarak dari tepi X, momen total ya dibagi beratnya ini, momennya kan yang aktif dan pasif ini dibagi ini jumlahnya adalah jaraknya adalah 0,893. Ini momen totalnya adalah MP plus MA. Ya. Nah, resultannya tuh di sini ternyata. Padahal itu as dari konstruksi tadi kan 125. Resultannya di 89,3. Ya, adanya di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri 89,3 ini artinya kalau dari titik pusat di sini adalah minus 35,7 net cm. senti. Ya, 35,7 cm. Itu minusnya di situ. Kemudian ya minusnya ini menjadi eksentrisitas. Ya, tidak sepusat dengan bodinya ternyata. Yaitu nilainya ini, eksentrisitasnya 35,7 cm. Tapi eksentrisitas ini ternyata masih lebih kecil dari 1/6 B. Ya, 1/6 B itu dari base-nya ini 250 dibagi 6 itu 41,5 cm. Itu 1/6-nya. Jadi kalau masih di dalam 1/6, itu tegangan itu masih positif semua.
ya. Tapi kalau keluar dari 1/6 B, ini akan terjadi tegangan yang negatif, ya. Tegangan negatif terhadap tanah, ya. Beban itu menimbulkan tegangan. Tegangan yang ditimbulkan bisa tegangan aktif, positif, dan tegangan negatif. Tegangan positif adalah tekanan yang menekan ke bawah. Tegangan yang negatif adalah menarik ke atas. Ya. Jadi kalau titik pusatnya ini, R ini, terhadap bodi konstruksi ini tidak keluar dari 1/6, maka semuanya ini tegangannya masih positif, masih menekan semuanya. Tapi kalau R ini semakin minggir ke kiri, maka yang sebelah kanan ini nanti akan naik. Naik itu kalau bahasa bahasa Jawanya itu apa ya? Jomplang. Tahu jomplang nggak? Hah? Tahu, Pak. Nggak seimbang. Nggak seimbang. Kalau Anda berdua, ya, satu satu badannya gemuk, satu badannya biasa, duduk di bangku yang panjang gitu, ya, duduk di bangku yang panjang gitu, masih aman, berdua duduk, tiba-tiba satunya pergi tanpa ngasih tahu. Nah, itu bangkunya itu kan bisa balik ke atas. Itu yang disebut Bisa, Pak. jomplang. Nah, baliknya ke atas ini yaitu negatif, ya, tegangan negatif. Kalau yang ke bawah positif. Nah, ini kalau R-nya itu di luar, ya, di luar 1/6 B, di luar 41 ini, maka di sebelah kanan sini akan terjadi negatif atau tarik. Nah, itu tidak boleh. Ya, di dalam konstruksi tekanan itu harus positif, menekan semua karena tanah tidak bisa menahan gaya tarik, ya, gitu. Kalaupun nol pun sebenarnya rugi, ya. Kalau kita punya tanah tidak membebani tanah sama dengan nol bebannya ke tanah itu ya rugi, gitu, ya. Jadi sebaiknya positif semuanya, ya. Jadi karena ini masih di bawah 1/6 B, ya, 35 di bawah 41 artinya ini masih desak semuanya. Ya, makanya tegangan ekstrim itu rumusnya ini, rumusnya ini. Nah, ini tegangan ekstrim yang dibolehkan tuh ini. Ya, V per B ini besarnya gaya dibagi luasan bawah ini, V per B atau P per A ini tegangan ini. Kali 1, di sini plus minus 6E per B. Ini 1/6 artinya. Ini coba, ya, coba kita kasih angka. Kalau E ini kita kasih nilai 1/6 B, E ini 1/6 B, berarti kan 6 kali 1/6 B berapa? Satu. 1. 1 B dibagi B sama dengan 1. Ya kan? 1. Oke. Ya, Tegangan maksimalnya adalah plus 1 plus 1 dikalikan hasil tegangan ini. Jadi tegangan ekstrimnya adalah maksimal 2. Kalau yang minusnya 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi tegangan yang dihasilkan 0. Itu adalah batasnya 1/6 B. Nah, ini 1/6 B ini. Ya, jadi menghasilkan tegangan 0 dan 2 kalinya. Ya, tegangan maksimalnya 2 kali, tegangan minimalnya adalah 0. Ini tegangan ekstrim ini. Ya, jadi kalau tegangan ekstrim itu misalnya 2 kalinya, itu kan suatu konstruksi kan harus mengcover tegangan 2 kali, itu kan boros sekali. Ya, tegangan yang dihasilkan itu cukup 20 kilonewton misalnya, harus mengcover 2 kali 40 kilonewton. Nah, itu kan artinya boros. Makanya beban itu ya diusahakan sentris, ya, supaya tidak menimbulkan tegangan ekstrim. Ya, tegangan ekstrimnya ini, tegangan minimalnya ini. Nah, ini 35 cm tadi,
ini kali E, ekstensitas dikali 5, maka tegangan ini yang dihasilkan 128,71. Ya. Dan yang minimalnya dikurang ini 9,93 kilonewton yang minimalnya. Nah, ternyata yang maksimal ini masih masih di bawah tekanan izin tanah yang 20 kilonewton. Ya, 20 ton maksudnya. 200 kilonewton adalah 20 ton. Jadi ini masih aman daya dukung tanah. Ini juga masih aman karena masih lebih besar dari 0. Paham kira-kira? Paham, Pak. Ya, jadi ini tinjauan stabilitas terhadap gaya eksternal, semuanya aman, tidak ada masalah. Ya, selanjutnya kita cek kekuatan dari konstruksi ini, bodinya ini, pasangan batunya ini terhadap gaya lateral itu ada yang patah atau tidak. Ya, dilakukan tinjauan terhadap tiap tampang yang diinginkan. Dalam hal ini tinjauan tampang pada tengah-tengah dinding, penahan di bagian kaki dan tumit. Ya ini biasanya yang riskan kan ya di bagian tengah sini, kemudian di bagian sini, sambungan sini. Maka kita cek ya satu-satu. Tinjauan pada potongan BB. BB itu pasti tengah-tengah ini. Ini 4 meter, ini tingginya 2 meter. Di ketinggian 2 meter ya kita cek tekanan lateral tanahnya. Ini PA-nya. Setengah gamma Z kuadrat kali KA sama rumusnya 2 meter. Nilainya 11,33. Ya. 2 meter itu sepertiganya adalah 0,67. Nih, tuh, ya. Di sini bagiannya ada 1, 2, 3, 4. Yang satu adalah tanah ini, gamanya 17. Yang ini gamanya 20 seperti tadi. Ini juga dicek lengan-lengannya ya. Dicek lengan-lengannya. Ini, dicek semuanya lengan-lengannya ini ya seperti yang di sini. Nah, ini kan ada empat bagian. 1, 2, 3, 4 nih. Ya, 4 bagian. Ini ya. Ini yang berat tanah, ini yang berat pasangan dan seterusnya. Nilainya ini berat totalnya. Ini tadi lengannya, ya panjang lengan. Ini menghasilkan momen perlawanan. Ya, momen perlawanan totalnya 20,46. Sekarang yang momen aktif, ya aktif tadi PA ini 11,33 kali 0,67. Nah, ini 7,56. Ini kita jumlahkan. Jadi momennya eh, masih tertinggal 12,90. Ya. Ya, dibagi sama beratnya ini, maka X1-nya ketemu di 0,373 ini. Dari 0,73 dicek ini apakah terjadi eksentrisitas atau tidak. Nah, ternyata pusatnya ini dengan di sini terjadi eksentrisitas 15,2 cm. Ya, 15,2 cm. Nah, kalau seperenam B1-nya, seperenamnya B1 itu dari sini, dari titik ini sampai titik sini, ya, yaitu 17,5 cm, ya. Jadi ini masih aman, masih di bawah 17,5 cm, ya. Oke, ya masih seperti ini, 15 sekian, ya, titik amannya. Tahanan momen potongan BB jarak B-nya 1,05, ya. Kalau seperenamnya ini, ya, 1,05, kalau seperenamnya ya 15,2 ini. Kemudian W-nya adalah seperenam kali 1 kali B kuadrat M kuadrat. Nilainya ini sama dengan 0,184. Ya.
Western momennya ini. Desaknya ini berat dibagi B1, lebarnya ini, ditambah momen ini, dibagi B. Sehingga tekanan desaknya adalah 103,2 kilonewton. Ini lebih kecil dari desak untuk konstruksi, yaitu 1.500. Jadi aman. Oke, tidak masalah ya untuk desak. Nah, ini tinjauan terhadap geser. Daya geser pada tampang tersebut ya, dia sama dengan PA1. Ya, di BB besarnya D itu adalah 11,33. Geser, gaya geser rumusnya toh ini 3D dibagi 2BH. Ya, yaitu nilainya D-nya kan tahu nih, D-nya masukkan di sini 3D dibagi 2B kali H. Ya, nilainya 16,19. Jadi tegangan gesernya masih ya di bawah tegangan izin pasangan yaitu 150. Jadi geser di tempat itu aman, maka tembok itu tidak akan retak. Ya, tembok itu tidak akan retak. Kemudian di titik CC, BB, situ BB, CC itu di tengah, di bawah sini. Nah, CC itu yang di bawah sini ya. Tadi BB di atas. Dengan yang cara yang sama juga ini ya. Dengan cara yang sama juga. Ini CC ini bagian satu yang tanah itu utuh segitiganya sampai sini. Ya, dicari besarnya gaya dan momen aktif juga. Ini gaya tanah menjadi ini setengah gamma H kuadrat kali KA ini nilainya ini. Momennya aktifnya ya dikalikan sepertiga H sehingga 60 hasilnya sekian. Ya. Kemudian ini bagian-bagian tadi bodi tadi ini beratnya, ini lengannya, ini sebelah kanan adalah hasil momennya. Ya. Kemudian momen aktif dan pasif nanti dipadukan. Ini ya momen aktif dan pasifnya ini. Jadi totalnya menjadi 32 sekian. Ya. Jadi dari situ akan ketemu jarak X2-nya, yaitu senilai 30,6 cm. Nah, dari situ titik beratnya ya itu kan resultan jarak ini, lengannya ini. Ini untuk titik pusatnya yang dibagi 6 tadi, ya maksimal 0,85. Jadi ini nilainya adalah 55,4 ya, masih lebih kecil dari 2/1/6 B2-nya 0,283 meter. Ini berarti garis kerja resultan R berada di luar inti. Ya, di luar inti. Ini kan ketemunya 55, di mana batasnya di sini adalah 28. Di luar inti, berada di luar inti, dan terletak di sekitar sebelah kiri titik O, ya, serta sebagian tampang mengalami tarik, sebagian lagi desak. Nah, akhirnya posisinya kan menjadi ini, toh. Setengahnya kan 85 cm ini. Ini kan 170. Ya, ini kan 170 nih. 130 ditambah 40 ini 170, setengahnya 85. Nih. Nah, R tadi posisinya di sini 55,4. Sedangkan seperenam dari B itu ya, itu adalah 28,3 cm. Ya, jadi ngitung seperenamnya dari 170. Ya, 170 dibagi 6 itu seperenamnya adalah 28,3 cm di sini. Sedangkan R resultan dari momen tadi, sisa momen tadi adalah 0,55
4 di sebelah kiri. Jadi ini terjadi eksentrisitas antara 28 dan 55 ini. Ya kalau sebelah sini R-nya ini, maka sebelah sebelah kanan sini nanti sudah terjadi tarik. Ya, ini sebagian lagi desak, sebagian mengalami tarik. Tinjauan desak yang terjadi panjang CC B-nya 170 tadi. Ya, W sama 96 B kuadrat M kuadrat ini 0,48 sekian. Desaknya ini nilainya ini 129,67 kilonewton. Ini masih lebih kecil dari desak ini. Ya. Kemudian yang tariknya kan minus ini. Ya, adalah minus 4,85. 4,85 ini masih lebih kecil dari 300. Jadi ya masih masih oke ya, walaupun di situ ada tarik, tapi masih jauh dari batas tariknya. Kemudian tinjauan terhadap geser. Gaya geser pada tampang DD ya. D ini sama dengan PA2 ya. Tadi di CC tadi 45 gayanya. Ini rumusnya gaya gesernya tol 3D per 2PH. Ya, sama dengan 40. Ini ternyata masih lebih rendah dari 150. Jadi di situ juga tidak akan terjadi geser atau retak di pasangan tadi. Tinjauan di bagian kaki depan potongan CC1 dan bagian kaki belakang tumit CC dan potongan. Nah, ini nanti selanjutnya dicek potongan ini, potongan belakang dan potongan depan ini. Kan bisa bisa terjadi kemungkinan patah di sini toh. Patah di sini. Itu. Kalau tadi yang horizontal geser semuanya masih aman. Sekarang kalau yang ke arah vertikal ini, ya, ke arah vertikal. Sebelumnya ada pertanyaan kira-kira? Belum ada, Pak. Ya. Ini tinjauan di bagian kaki depan dan bagian kaki belakang tumit nih, CC1 aksen dan CC. Ini H1, H2, H3, 4. Ini ya, CC dan CC aksen. CC aksen ini yang di belakang ya, yang CC ini bagian depan. Ini 80 cm, 80 cm, 65. Ya. Tinggi pasangan 80, gamma pasangan 20 ya. Gitu. CC coba yang CC aksen. CC aksen itu yang belakang ya, CC aksen yang belakang. H1 tegangan maksimal, H pasangan ini pasangan sama dengan 112,71. Tegangan maksimal dikurangin ini. Yang H2 tegangan 1 ya, 9 dikurangi ini kan berat berat bodinya ini ya, yang belakang. Gitu. Catatan untuk mencari tegangan 1 dan tegangan 2 digunakan cara perbandingan seharga diperoleh ya, tegangan 1 109,775 dan tegangan 2 28,935. Nah, ini nilainya. Nah, ini tegangan ini H1 Hmax min HPS ini 112. H1 H2-nya tegangan 1 ya, nilainya dari sini. Ya, nilai dari sini
Ini tinggi segitu, tegangannya ini. Jadi tekanan yang ke bawah ini apakah nanti di sini akan terjadi patah atau tidak? Itu yang dimaksudkan ya. Itu. Ini tadi ya ini ya. Catatan untuk mencari tekanan satu dan ini nilainya ini. Pada gaya rintang pada CC, aksen ini di belakang, setengah H1 ditambah H2 kali 0,4 kali 1. Dilihat gambarnya H1 dibagi tambah H2. Nol delapan coba keterangan di lainnya. H1 modelnya ini H1, H2, H3, H4. Jadi eh, dari eksentrisitas tadi kan ada tegangan ekstrimnya dan tegangan minimalnya. Terus ditarik. Kalau ditarik ini perbandingan dari trapesium ini. Tegangan 1 dan tegangan 2. Ya. Eh, mengerti nggak ini kira-kira? Tadi kan eh, titik beratnya tadi kan bergeser titik beratnya tadi. Mana tadi? Ini langsung angka H1, H2, H3, H4. H1 tegangan maksimalnya, ya kan? Dikurang tingginya berapa? Tinggi pasangan kali gamma. Nanti dicari ya tegangan maksimalnya. Ini tegangan maksimalnya ini tegangan 1 dan 2 digunakan cara perbandingan seharga diperoleh 109 dan 28. 109, 109 dan 28. Tegangan maksimalnya tarik desak 12 1267. Ini 36 0,85 tengah-tengahnya ini tegal 36 ekstrimnya ini jadi masih ada di luar. Ya, jadi tegangan yang ditimbulkan akibat ini di luar itu kan menimbulkan maksimalnya. Maksimalnya ya ini kan. Desak 129, yang tarik ini minus 4,85. Oke. Tarik 9, satu ya 129, 5. Oke. Nah, tegangan maksimalnya 100 coba 100 dikurangin ini. Ini hanya 80 dikalikan 20, 0,8 dikalikan 20 itu berapa? 0,8 dikalikan
Gamma kan 20, ini kan 0,8. Tingginya 80 cm. 0,8 kali 20. Kan 12 ya. 12. 20. 0,8 dikali 20, 0, 16. 16 ya. 16, 16. 16. Tadi kan tegangan maksimalnya kan tadi 128. Dikurangi 16. Sehingga hasilnya 112. 112. Ya kan tegangan maksimalnya dikurangin itu. Di H1. Ya. H4 tegangan maksimalnya dikurangin pasangan tadi ya itu masih dikurangin dengan yang negatifnya ini. Sehingga nilainya minus 70,04. HT itu apa Pak HT Pak? HT HT yang yang warna tinggi ya. Kalau yang ini tadi kan H pasangan. Ini jadi antara H1 antara gambar nih mana. Nah, ini H2 ini H1, H2, H3, H4. Tegangan, ini kan tegangan kan antara minimal dan maksimal kan modelnya seperti ini. Kalau yang sigma 1, sigma 2 ini sebenarnya kan interpolasi, bisa ditarik garis interpolasi. Ya. Nah, di sini ini 112 juga. H2 ini sigma 1. Ini dicari dulu sigma 1 interpolasi antara maksimal dan minimal. Ketemu sigma 1, sigma 2. Ya kan? Kalau sudah ketemu sigma 1, sigma 2, nanti akan ketemu H2, H3, dan H4. Ini sigma satunya H pasangan, H pasangan, H pasangan. Ya. Gitu. Ini coba nanti kalian cari nilai-nilainya ini berapa. Ya, ini sengaja saya buat angka jadinya supaya mikir untuk mencocokkan nilainya ini. Ya, yang jelas kuncinya ini yang maksimal sudah tahu nilainya, yang minimal sudah tahu nilainya. Tinggal mencari tegangan 1, tegangan 2, ya kan? Ekstrimanya kan udah ketahuan ini. Ya, mulai dari sini lah. Geser, kalau geser rumusnya ini sudah. Kalau tinjauan di bagian kaki depan, sisi dan bagian kaki belakangan itu. Hmm. Data untuk mencari tegangan 1 dan 2 digunakan cara perbandingan seharga. Ngerti kan? Perbandingan seharga itu kan korelasi toh. Bisa kan mencari ini? Ngerti nggak? Bisa mencari ini caranya. Perbandingan gambar trapesium tadi aja. Maksimal, minimal. Nah ini. Nah ini. Maksimal, minimal. Jadi kalau saya tarik segini, dimanapun posisinya kan tinggal dikalikan dengan jaraknya ini. Paham? Kalau ini trapesium di tengah-tengah, kalau ini di tengah-tengah, besarnya mesti ini ditambah ini, maksimal ditambah minimal ya, dibagi dua, itu mesti nilainya di tengah-tengah. Ya, ini ya perbandingan secara korelasi aja. Korelasi secara linier. Seperti segitiga itu loh.
Alasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sampai atas 7 kan gitu kan. Alasnya kan linier pada jarak ketinggian berapa kan gitu. Ini kalau diteruskan ke atas ini kan segitiga ini. Ini 0 kan gini kan. Nah, terus kita akan menghitung sisi miring ini dari kedalaman dari sini ke sini gitu kan. Sama kan modelnya itu. Paham nggak kira-kira yang dimaksud ini? Agak bingung, Pak. Bingung. Sekarang kalau segi empat atasnya 2 lebarnya, tingginya 2 lebarnya, segi 4 ya, segi 4 kotak segi 4, tingginya katakan pakai angka saja. Tingginya 6 cm, kanan kiri 6 cm kan. Terus lebar atas 2 cm, lebar bawah 2 cm. Di ketinggian 3 cm lebarnya berapa? Lebar atas 2 cm, lebar bawah 2 cm. Di ketinggian 3 cm lebarnya berapa di tengah-tengah itu? Tetap dua nggak sih, Pak? Tetap 2. Kalau segitiga sekarang, segitiga atasnya 0, bawahnya 2. Di ketinggian 3 cm, kira-kira berapa? Berapa lebarnya itu? Segitiga ya, segitiga atasnya 0 kan, lancip. Bawahnya 2 cm. Tingginya 6 cm. Pas di tengah-tengah 3 cm, itu lebarnya berapa? 1 senti. 1 cm. Lah itu kan. Artinya 0 dibagi ini, bagi 2 kan gitu. Lah kalau ini kan trapesium. Trapesium itu kalau tinggi tinggi main ditambah tinggi mark dibagi 2 itu kan nanti ketemunya di tengah toh. Nilai itu masih nilai di tengah. Paham? Lah kalau ini kan panjangnya 2,5 meter kan. 2,5 meter kalau pas di 125 itu mesti min dan mak ini minimal dan maksimal dijumlahkan dibagi 2 mesti ketemunya di 125. Lah kalau ini kan berapa ini? 40 cm, 40 cm ya. Bisa ngitung nggak? Nah, Berarti tinggal ditambah atau dikurangin 40 senti. ini bukan gitu. Ini kan alasnya 112 ya kan 112 kan? Ini atasnya kan berapa atasnya? Oh sorry, yang maksimal kan 128 ini. 128. Mana tadi? 128 tadi di mana? Oh, min dan maksimal. Min dan maksimal. Mana 128 tadi? 28 ke atas. 128. Ini ya. satu Iya, Pak. dua sembilan nggak salah. Oh, enggak, Pak, yang di atasnya lagi, Pak. Oh, yang bawah. Ini asalnya 112 ini kan dari 128 sekian dikurangi 16 tadi kan. Iya. Mana aslinya mana di sini? Ini 29 ini toh? Bukan. Di halaman 2, Pak, buat ngelihat yang Halaman maksimum. 2 kayaknya ya. Naik lagi. Iya, Pak. Ya, bukan di sini no. Desa Mak. Halaman 2, Pak. Halaman 2. Ini halaman 2. Oh ya ini betul. Ya, ini kan desak maksimal yang terjadi kan ini. Yang minimal nilainya ini. Ya, tapi ini khusus ini kan total.
Ini kan ini kan ini kan total. Total di sini ini kalau diambil di titik kaki-kaki saja belum tentu sama, ya. Untuk negatifnya terutama. Karena titik beratnya antara antara ini dengan yang tadi titik beratnya beda, ya. Ya, ini yang maksimalnya katakan 128,71 gini. Nih, desanya 103. Coba kita pelan-pelan kita urut yang membahas masalah potongan CC ya, CC aksen ya. CC dan CC aksen itu CC aksen. Ini masih CC aksen. CCO berarti dari CC aksen. Ya, ditinjau tahanan, ditinjau potongan CC, CC aksen ini. Dicari besar gaya momen aktif. Momen aktif ini dari tanah paling kanan. Ini. Terus ini dari berat bodinya di titik itu, ya 106 sekian. Nah, total momen pasien 92 sekian. Ini kali beratnya ya. Oke. Yang di sini toh. Nah, nilainya ini. Total momen ya, momennya 32 sekian. Terjadi eksentrisitasnya sekian. Ya. Ekstensitas E2-nya nilainya 55 sekian, lebih kecil dari 28. Berarti garis kerja resultan berada di luar. Ini kan lebih besar ini. Di luar terletaknya, sebelah sini. Oke. Nah, kemudian desaknya ini, yang maksimalnya tentunya, nah nilainya ini. Desak maksimal itu ini. 129,67 akibat R-nya tadi keluar tadi. Ini maksimal, ini yang minimalnya. Minimalnya minus 4 sekian. Ya, 129 sama minus 4. Ini desak sama tarik. Ini pahami dulu ya, ini yang di potongan CC. Ya, potongan CC tadi. Di titik itu, di titik itu. Oke, guys, gesernya oke, enggak masalah. Nah, ini kan tinjauan di bagian kaki depan. Potongan CC dan bagian kaki belakang CC aksen. Depan CC1. Tegangan maksimalnya ini 1. Tegangan maksimal itu kan adanya di H1. Nah, tegangan maksimal kan di sini. Nah, di sini itu ya H1 ini tegangan maksimal 129, berapa tadi? Ya, H1 ini ingat ini. Tegangan yang desak ini 129,67 ya, di H1 depan 129,67. Yang di belakang minus 4,8 ini. Ya, yang desak maksimal dulu 129,67. Nah, ini H1-nya maksimal 129,67 dikurangi tinggi dan gamma pasangan. Kurangin 16. 16 kita tadi. Sehingga nilainya ini. Ya, itu. Kemudian yang H2, yang H2, 3, dan 4 dulu ya.
Nah, ini maksimalnya ketemu H1. Yang minusnya ini, tegangan minusnya, maknya tadi ketemu, minusnya tadi, coba yang tegangan minusnya ada nggak? Tegangan ekstrimnya, momen geser lintang, 74. Nah ini, tegangan ekstrim ini yang satunya 7454. Ini yang H4, yang di sini. Ini 74,07 minusnya ini. Ya. Ini maknya ini mak negatif ya. Ini mak positif, ini mak negatif. Negatif tadi nilainya 4 minus 4, sekian. Coba ini kalau dihitung, ini pasnya 100. Eh, ini sama H pasangan di sini sama sama gamma pasangan di sini sama yang di sini sama nilainya 16 16 tadi ya, 16 tadi. 16 tadi kalau 129 dikurangi 16, 112 sekian dikurangin 112 sekian dikurangin 74 menjadi berapa? 12 dikurangi 112 dikurangi 74. Enggak mencocokkan angka-angkanya aja nih sebenarnya. Coba pelan-pelan nih. 441 untuk mencari dengan gunakan cara perbandingan harga. Kalau ini kita cari dulu bisa nggak nih? Coba dicek dulu. Ini aja dulu. Satu-satu dulu. Ini sama ini. 28 sama 109. Kita cek di sini. Nah ini. Ini tegangan maknya 100 ditulis tegangan maknya berapa ini? Di HP coba dilihat ya. 129, berapa? Ini berapa? Nanti kita cari nilai sigma 1 dan sigma 2 ini, tegangan 1 dan 2. Ditulis ya, di situ min-nya ini dan mak-nya ini. Tegangan minnya 9,93. Ya, mak-nya Maksnya 129,67. ya. Sekarang gini, bisa nggak menghitung tegangan 1 ini dari nilai nilai sini ya? Itu Coba ini sigma 2 kali jaraknya ini sama nggak dengan min ini dikalikan jaraknya ini. Sama juga ini dikalikan jaraknya ini sama nggak? Itu kan perbandingan perbandingan garis ya. Satu, satu, dua, tiga.
Sigma satunya nggak tahu berapa, Pak. Nah ini kalau kalau jaraknya ini ketahuan jaraknya dari sini ke sini. Ini kan jaraknya 40 cm. Ya, Jarak totalnya kan sini 2,5 meter. ya. Berarti 2,1. Gini, kalau misalnya sigma satu dibagi sigma mak sama dengan 40 dibagi 2,5. Kira-kira ketemu nggak? Sama dengan 40 bagi. 0,4 dibagi 2,5 sama dengan sigma satu dibagi sigma mak. Sigma maknya kan 100 sekian. Ini sigma satunya ketemu ini. Untuk digunakan cara perbandingan seharga. Sigma satunya jadi 20 kilonewton, Pak. Gini, eh, bukan jaraknya berarti ini, bukan 0,4. Ini 2,1 dibagi 2,5 kali 129 tadi. Berapa? 108,92, Pak. Ini, ya ini. Coba angkanya dipasin. Ya, kok ambil sigma maknya berapa? Ini kan jaraknya kan 2,1 kalau dari ujung sini. Ya, dibagi panjangnya 2,5 sama dengan ini dibagi ini. Coba seumpamanya kau masukkan berapa? 129 atau yang berapa? 129,67. Ya, ketemunya berapa sigma satunya? 108,9228. 108. Ini 109 ya. Kalau yang tadi satunya tadi 1,28 berapa? Sigma max-nya tadi Kalau 128,71, Sigma satunya jadi 108,11,6. 108,11. Yang Ya, cocok yang mana? yang cocok yang 129, Pak. Lebih Yang mendekati yang 129. ya, ya. Jadi yang cocok nilainya nih ya, mendekati nih ya. Perhitungannya 100 berapa ini sigma satunya? Kalau kalau pakai yang Sigma Oh, Max-nya yang 128,7 itu hasilnya 108,11. Kalau pakai yang 129,67 itu dia 108,92. ya. Jadi ini salah angka ya, tapi mendekati. Coba nanti dibetulin kalau ini belum saya cek. Jadi itu menggunakan perbandingan seharga ya yaitu ini dari sini 2,1 dibagi 2,5 kali sigma mak ini hasilnya ini. Sekarang ini kalau ini eh, sigma 2 ini berarti berapa nih? Ini 21 0,4 0,4 dibagi 2,5 kali 129 tadi ketemu sigma 2 berapa?
Kalau 0,4 bagi 2,5 dikali 129,67 hasilnya jadi 20,7472, Pak. 20,7 ini 28 ya. Biasanya. Ya, oh ya ya ya. Kalau yang itu ada cari rumus lain ya. Kalau itu yang rumus dipakai itu bahwa nilainya yang sin itu nol ya. Kalau nilai yang atas ini nol, itu rumus itu diterapkan bisa diterapkan. Kalau ini nol dengan perbandingan jarak tadi bisa ketemu. Tapi ini kan nilainya tidak nol. Ya, Nah, nanti carilah rumusnya ini gimana mencari rumusnya ketemunya ini gitu loh. Sigma satu dan sigma 2 berdasarkan nilai ini. Ini ya korelasi sebenarnya mungkin ya kalau ini 2,5 dikali sigma min sama dengan 2,1 dikali sigma 2 ini. Mungkin nggak itu rumus itu dipakai. Misalnya ini sigma minnya dikali panjangnya 2,5 sama dengan sigma 2 dikali panjangnya 2,1. Ya sama juga dikali panjangnya sini kali sigma 1. Ya itu eh, kita belum belum menemukan ya rumusnya. Coba nanti coba-coba. Kalau tadi itu rumus untuk yang model segitiga memang perbandingannya seperti itu ya. Jadi sisi sini dikalikan sisi alas sama dengan sisi ini dikalikan sisi alas. Ya, perbandingannya. Karena kalau ini bukan minus, bukan nol, ini ada nilainya sehingga tidak seperti itu. Baik, yaitu nanti PR untuk dicari cari metodenya supaya ketemu sigma satu dan ini ya. Digunakan cara perbandingan harga diperoleh harga ini. Kalau perbandingan seharga, ya itu mestinya ya jarak kali ini sebenarnya nilainya itu jarak kali besar gitu. Yang jaraknya besar, nilainya kecil, yang tegangannya. Kalau rumus tadi yang cocok untuk segitiga persis, kalau ini belum. Ya nanti dicoba ya, yang ini ya, untuk mencari itu kan seperti trapesium saja. Trapesium, trapesium mencari panjang sisi ini, panjang sisi ini. Ya, kalau reratanya, reratanya bahwa yang atas ditambah yang bawah dibagi dua, itu nanti akan menjadi reratanya. Itu berarti sama kayak ngitung luas trapesium ya, Pak? sama, sama persis menghitung itu kita mencari panjang panjangnya sisi ini. Sigma satu dan sigma 2 itu merupakan alas dari trapesium yang dihitung ini. Ya, nanti dicari perbandingan trapesium ya untuk ini. Kalau tadi rumus segitiga, dia tadi antara tinggi ya, tinggi dikalikan alas sama dengan tinggi dikalikan alas itu perbandingan segitiga. Tapi kalau trapesium ya, ya ini mesti eh, kaitannya dengan jarak dengan alas saja. Tinggi dan alas ini sebenarnya kaitannya. Kalau sigma satu ditambah sigma mak dibagi 2, sigma satu ditambah sigma 2
Kalau dibagi dua nanti ketemu di tengah-tengah. Ini sigma satu ditambah sigma 2 dibagi dua itu ketemu yang di tengah-tengah sini nilainya. Itu kalau di tengah-tengahnya dihitung 74,285, Pak. Itu antara minus dan maksimal ya. Iya, betul. Antara minus dan maksimal. Lah, itu segitu nilainya. Lah kalau bisa ngitung di tengah-tengah, mestinya kita bisa ngitung geser ke sini. Kalau tengah-tengah ini kan 125. Ah, Kalau di sini ya, kan 2,1 kan ini berarti ini kan 40 cm. Sini 125. ya. Berarti berapa senti itu? 125 ke 40 itu 80 ya. 85. Nah, dari 85 ke kanan ini kan ketemu sigma 2. Coba ini pakai rumus apa ini? Kalau tengah-tengah ketemu misalnya berapa tadi? Tengah-tengah 70 berapa gitu ya? Di tengah-tengah tujuh puluh empat Ya, koma dua delapan lima. 74,85 itu di tengah-tengah di sini. Ini jaraknya 1,25, ini 74 sekian ya. Ya coba nanti dicek aja ya, dicari-cari rumus yang bisa dipakai untuk menemukan sigma satu, sigma 2 ini. Ya, kalau ini ditanya sigma 3 udah langsung ketemu ya separuhnya tadi, sigma 3 ketemu ya. Tapi kalau dengan ini pasti ada formulanya yang dipakai. Jadi, oke ya, ini dulu tinjauan kaki, potongan sisi dan di belakang ini H1-nya tegangan maksimalnya di paling ujung dikurangin pasangan ini nilainya ini. H2 ini hasil dari tegangan sigma 1 yang dicari-cari belum ketemu ini ya dikurangin sama ini gamma pasangan dan ini nilainya ini ya H2. H3 ini sama ini yang negatifnya ya negatifnya nilainya ini ya. Catatan untuk mencari dengan satu digunakan perbandingan secara diperoleh 109 dan 9 tegangan 2 28,9. Ini juga modelnya sama dengan perhitungan yang korelasi tadi. Gaya lintang CC setengah H1 H2 kali 0,4 kali 1. Momen Oke, dilanjutkan untuk ini kan sudah selesai halaman 7. Nanti ada PR itu kita pikirin bareng-bareng ya. Soal itu ya. Gambar di atas tekanan rata-rata tanahnya ini nilainya lapisan ini dan lapisan ini. Bisa ya, jadi pemikiran ini nanti ya. Jadi untuk mengetahui besarnya tegangan sigma 1, sigma 2. Kalau sudah itu, ini kan gamma pasangan ya. Nilainya 93, 92.
112 jadi 100. Pak, mau nanya Pak. Ya, gimana? Yang hitung gaya geser itu kan dia 3 kali D per 2B kali H ya Pak. Ya itu Yang kalau itu rumus dari ini. di Ini kan? tinjauan terhadap geser. Nah, Kayak ini gitu rumus. Pak. Untuk Nah, H-nya itu dia pakai H1 apa H2 ya Pak? hal-hal yang ditinjau, ditinjau di tempat itu. Oh, Misalnya ini di CC ya, CC mana ini? CC depan atau belakang? oh, oh, oh. Makasih Pak. Ya, zero. Jadi masih PR mikirin mikirin yang sigma 1,2 ini ya. Ini mak dikurangin ini 112 kan di sini. Mak 112. Mak ini dikurangi ini 112 dikurangi H1 HT oh T, gamma T gamma T gamma 17 hanya 4,8. Oke, ini coba untuk tinggi tanah ini coba tinggi tanah kan 4,8 atau 4. Kalau diambil 4 4 meter kali gamma tanah itu 17, ini 4 kali 17, 78. 68. 4, 68 Pak. 68 ya. 68, 68. Itu yang 4 meter ya. 68. Ini di 112 dikurangi 68. 112 koma ini dikurangi 68. Kalau ini HT ini jelas H tanah ini. Cuma H tanah itu diambilnya 4 atau 4,8. Tapi kalau di CC tadi, gambarnya tadi, nah ini kan tinggi tanah. Tanah yang menekan ini kan apakah yang 4,4 meter atau 4,8 bedanya itu aja. Ini. Ini kan kemungkinan terjadi retak di sini nih, di CC1 patah gitu loh maksudnya. Jadi ada tekanan HT gamma T. Nah, ini kalau HT gamma T di sini kan 4 meter ini. Ya, HT gamma T ini kan 4 meter. Menekan ke bawah. Menekan ke bawah. Terus tadi ada gaya naik ke atas. Yang tarik, minimal tarik tadi. Nah, minimal tarik di sini kan yang sigma 2 ini. Ya, sehingga di situ tegangan 2.
Ada minus ini. Lupa saya. Oke, nanti kita pelajari bareng-bareng saja ya ini. Iya, Pak. Udah jenuh soalnya ini, jenuh udah nggak bisa mikir. Ya, tapi ya kita ngerti prinsip kerjanya bahwa yang ditinjau di titik sini, kalau tadi kan ke arah horizontal, ini ke arah vertikal. Itu vertikal ya tentunya tegangan yang ditimbulkan dari bodi ini kan ada maksimal dan minimal akibat eksentris tadi. Nah, sekarang nilai nilai di tempat maksimal sini eh, minimal sebelah kanan dan maksimal sebelah kiri ada tegangan antara yaitu di tegangan satu dan tegangan 2. Jadi untuk sigma 1 dan sigma 2 ini nanti dicari rumus interpolasi ya, interpolasi ini. Ini kan seperti deret deret hitung ya sebenarnya. Cuma mulainya dari sini. Kalau gini, kalau mau dibuat segitiga, ini dicari dulu ketemunya di pusatnya di mana, gitu. Baru bisa dicari dengan segitiga. Nolnya itu di mana? Nanti panjangnya menjadi berapa? Kalau panjangnya menjadi 3 meter gitu, berarti kan sisi ini, sisi dikali ini sama dengan sisi ini dikali itu gitu loh. Ya, nanti cari cari sistem interpolasi untuk model trapesium ini akan ketemu sigma 1 dan sigma 2, sigma min gitu. Ya. Nah, dari situ langsung nanti bisa dicari H1, H2 dan H3 dan 4 ini. Ya. Nilainya berapa? Ini H1 itu bukan bukan tingginya ya, tapi besarnya geser, kayak geser nih. Gaya-gaya yang bekerja pada tampang CC dan CC aksen. Ya ini. Baik, ini udah jam berapa? Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu untuk berikutnya. Ini kan kita pertemuan ketiga nih ya, baru ketiga kan ya.